Sejak datangnya Luis Mia ke Persib, Luis Mia dipuji oleh Boboto. Tapi Persib jadi tim aneh di Liga 1. Kenapa ya? Juga kita akan update berita klub dan tentu saja rumor transfer yang sedang panas saat ini. Semuanya akan kita rangkum di Rio Sport edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lover, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Rabu 10 Agustus 2022, Persib Bandung memecat pelatihnya asal Belanda yang sudah hampir 4 musim menangani Persib, yakni Robert Rene Albert. Hal ini lantaran hasil minor yang didapat Persib di awal-awal Liga 1 2022-2023. Desakan bobotoh yang begitu besar akhirnya membuat Persib pun mau tak mau lengserkan menir Belanda ini. Publik pun menanti-nanti siapa calon pengganti Rene Albert di Persib. Dan 20 Agustus 2022 atau tepatnya 10 hari sejak Rene Albert lengser, Persib mengumumkan ex-pelatih timnas Indonesia asal Spanyol, Luis Mia Aspas, sebagai juru taktik baru Persib. Dan 22 Agustus 2022, Luis Mia resmi dipublikasikan ke publik. Luis Mia tak langsung melatih Persib, dia baru mendampingi Persib saat Persib kalah dari PSM Makassar di pekan ke-7. Itu pun Luis Mia belum bisa hadir di bench lantaran ada berkas yang belum siap. Secara resmi, Luis Mia duduk di bench terjadi di pekan ke-8 saat Persib menang 2-1 atas Rans Nusantara FC. Sejak itu, Persib belum lagi rasakan yang namanya kalah di Liga 1 musim ini. Banyak publik yang menyanjung kehebatan Luis Mia. Pasalnya Luis Mia masuk ke Persib di pertengahan liga dan dengan pemain yang notabene bukan pilihannya. Tapi tak sedikit juga yang mengatakan Persib di tangan Luis Mia ini justru jadi tim aneh. Lalu apa sebabnya Persib di tangan Luis Mia disebut tim aneh ya? Persib di tangan Luis Mia jadi tim yang susah ditebak. Kadang loyo tapi tiba-tiba ganas. Bahkan di tangan Luis Mia tak ada satupun pemain yang aman. Semuanya bisa digantikan atau dirotasi. Kecuali 3 pemain, yakni Daisuke Sato, David Da Silva, dan Rahmat Irianto jika tak absen. Yang pertama membuat posisi Rahmat Irianto menjadi pemain tanpa posisi. Di line up sebagai bek tengah, tapi dalam pertandingan Irianto bisa berposisi sebagai bek kanan, gelandang, bahkan striker. Dan ini sukses. Yang kedua, Daisuke Sato. Sama dengan Irianto, bedanya Sato yang aslinya bek kiri diubah jadi bek tengah, gelandang jangkar. Bahkan di laga terakhir Sato diposisikan sebagai second striker di babak kedua. Dan ini pun sukses. Yang ketiga, Zal Nando. Di tangan Luis Mia, Nando dikembalikan ke posisi aslinya sebagai wingback. Bahkan statistik mencatat di Liga 1 musim ini sebelum cedera, Nando adalah back sayap dengan akurasi passing terbaik dengan akurasi tepat sebesar 96%. Begitupun dengan Hen-Hen. Hen-Hen tak lagi jadi back kanan, tapi jadi seorang wingback, back tengah, bahkan pemain sayap. Dan ini pun sukses. Yang keempat, Febri Haryadi dan Fred Butuan. 2 pemain ini pun diubah posisinya oleh Luis Mia. Febri dan Fred tak cuma jadi seorang sayap, tapi juga seorang wingback kiri dan kanan. Dan ini pun sukses.
Dan yang terbaru, Luis Mia lakukan eksperimen gila dengan menjadikan Teja Pakualam sebagai libero sekaligus kiper, serta menempatkan Victor Igbonepo sebagai striker sekaligus bek tengah. Dan ini pun sukses. Cuma ada satu hal yang Luis Mia belum bisa lakukan, yakni memoles Ezra Walian agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Sementara di lini tengah yang paling menonjol ada Abdul Aziz yang tampil jauh lebih baik di tangan Luis Mia. Meskipun begitu, masih terlalu dini jika mengatakan Luis Mia akan jadi salah satu pelatih terbaik Persib sepanjang masa. Lantaran Luis Mia belum bisa berikan gelar juara bagi Persib. Dan jika Luis Mia mampu berikan gelar juara pada Persib, maka fix Luis Mia akan jadi salah satu pelatih asing terbaik Persib sepanjang masa. Tantangan selanjutnya Luis Mia adalah membawa Persib tetap konsisten di putaran kedua dan berharap Persib bisa berbicara banyak di level internasional. Sejumlah program pun terus disusun oleh Luis Mia. Sejumlah pemain kabarnya tengah dibidik oleh Luis Mia. Meskipun Luis Mia ini pelatih dengan tipikal keras, tapi Luis Mia ini orangnya tak tertutup. Dirinya masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak, seperti dari fans, pemain, bahkan manajemen, apalagi soal rekrutan baru. Seperti contoh, para bobotoh menginginkan Persib datangkan Sade Ramdhani dan Rizky Ridho dan sejumlah pemain lain. Luis Mia kabarnya tengah membicarakan hal ini pada manajemen. Ya, buat para bobotoh sabar ya dan doain aja. Semoga Luis Mia mampu bawa prestasi bagi Persib. Tapi jangan ngambek kalau gagal. Kan kalian tahu, liga kita ini liga dagelan yang 70%-nya itu settingan. Dari Persebaya, kabar akan hengkangnya dua pemain bertahan Persebaya yakni Rizky Ridho dan Koko Ari, meskipun belum diketahui akan ke klub mana, membuat Persebaya bersiap dan mencari pemain pengganti. Untuk Rizky Ridho sendiri, manajemen Persebaya masih berupaya menawarkan kontrak baru, namun belum ditanggapi oleh Rizky Ridho. Sementara untuk Koko Ari, kabarnya Koko Ari akan merapat ke Persib Bandung, meskipun Persebaya tengah ajukan perpanjangan kontrak pada Koko. Menyikapi kemungkinan jika Ridho dan Koko akan cabut dari Persebaya, manajemen Persebaya pun mengincar pemain baru, baik itu dengan status resmi maupun pinjaman. Di bek tengah, Persebaya mengincar bek tengah milik PSM Makassar Erwin Gutawa. Erwin kabarnya ditawari oleh Persebaya kontrak 1 tahun. Dan jika gagal, Persebaya pun akan meminjam Erwin ke PSM. Sementara untuk Koko, Persebaya kabarnya akan ajukan pinjaman pada Bali United untuk bisa dapatkan mantan bek kiri Persib Ardi Idrus. Ardi pun kabarnya tak masalah jika harus dipinjamkan ke Persebaya. Pasalnya di Bali United, Ardi selalu jadi pilihan kedua setelah Imade Andika atau Ricky Fajrin yang absen. Sementara untuk lini depan, Persebaya kabarnya akan mendatangkan ex-striker timnas Indonesia asal Papua, Marinus Wanewar, yang saat ini masih berstatus pemain Persela Lamongan. Dan juga kabarnya Persebaya ikut meramaikan persaingan dalam memburu tanda tangan Egy Maulana Fikri. Dari Madura United, Madura United kabarnya bukan akan melepas, tapi akan ditinggalkan sejumlah pemain. Menurut pelatih Fabio Lefundes, ada sekitar 6-10 pemain yang mengatakan akan hengkang dari skuad Madura United di paruh musim ini. Lefundes pun tak melarang jika para pemain ini akan pergi dari Madura United, karena menurut Lefundes pemain datang dan pergi itu sudah biasa. Tapi Lefundes belum bisa membocorkan siapa saja pemain yang akan hengkang tersebut. Pemain datang dan pergi itu sudah biasa, biarpun dia itu bagus di sini, tapi jika dia tak betah, ya silahkan pergi. Dan tentu saja kami sudah mempersiapkan penggantinya, tapi harus yang lebih bagus. Jika tak lebih bagus, ya buat apa? Kami sudah memiliki pemain pelapis yang cukup bagus, ujar Fabio Lefundes. Namun menurut para pengamat sepak bola, beberapa pemain yang kemungkinan akan hengkang itu diantaranya adalah Zulfiandi yang akan ke Persib, Fahru Roji Kuba yang tak dapat menit bermain, Abdurrahman Abanda yang akan kembali ke PSIS, Novan Setiasa Songko yang akan ke Dewa United, Slamet Nur Cahyo yang akan pensiun, Rivaldi Bowo dan Beto Gonçalves yang akan ke Sriwijaya FC, serta Paulo Henrique yang kabarnya akan pulang ke negaranya. Tapi
Kita akan lihat nanti ya. Persija Jakarta kembali kabarnya ajukan tawaran pada Persib Bandung soal keinginannya mendatangkan gelandang gaek Persib Bandung, Deddy Kusnandar. Proses negosiasi ini sudah terjadi sejak awal musim ini, namun entah apa penyebabnya hingga negosiasi ini berjalan sangat alot. Ada yang mengatakan Persija terlalu rendah menawar harga Dado. Harga Dado sendiri saat ini ada di angka 3,4 miliar rupiah. Sementara Persija kabarnya hanya menawar Dado sekitar 2,5 miliar saja. Kontrak Dado sendiri akan habis di 31 Desember 2022 ini. Jika Persib tak lepas Dado sekarang, maka Persib harus siap kehilangan Dado secara gratis. Tapi jika Persib memperpanjang kontrak Dado, banyak bobotoh yang tak setuju. Gimana tuh Sib? Selain Persija, Persikabo pun kabarnya mengajukan tawaran pada Persib soal peminjaman gelandang Persib Abdul Aziz. Sebelumnya Persikabo mengajukan dengan opsi pembelian, namun ditolak oleh Persib lantaran harga yang diajukan Persikabo terlalu murah. Kini Persikabo pun memilih opsi peminjaman dan kabarnya ini akan terrealisasikan nanti saat jendela transfer dibuka. Tapi kemungkinan Dado dan Aziz akan dilepas oleh Persib ini terbuka lebar. Pasalnya katanya Persib akan kedatangan dua pemain tengah baru, yakni Zulfiandi dari Madura United dan Alwi Slamet dari Persebaya. Ya, soal Alwi Slamet. Awal musim ini Alwi hampir sepakat gabung Persib bersama Kambuaya dan Irianto. Tapi kala itu batal lantaran Alwi diplot sebagai kapten di Persebaya. Namun di putaran pertama ini posisi Alwi tak lagi paten di Persebaya. Dia sering digantikan bahkan terkadang di bangku cadangkan. Nah, kita akan lihat nih di bursa transfer ini apakah Alwi Slamet akan deal ke Persib dan apakah dua pemain Persib ini akan ganti kostum di putaran kedua ini. Dari Barito Putra. Barito Putra secara mengejutkan terang-terangan mengajukan tawaran pada Bayangkara FC soal bomber asal Chad Ezechiel Duasel. Bahkan Barito menyertakan klausul pinjaman pemain Barito untuk Bayangkara FC yakni Buyung Ismu yang memang diminati oleh Bayangkara. Harga sekitar 5 miliar rupiah pun kabarnya ditawarkan pada Bayangkara FC. Namun kabarnya pihak Bayangkara ogah melepas EJ. Maka Barito pun akhirnya menghubungi sang agen dari EJ dan kabarnya sang agen menyetujuinya. Tapi Barito harus tunggu hingga 31 Desember ini sampai kontrak EJ benar-benar berakhir di Bayangkara FC. Ngeri sih ini kalau EJ ke Barito, tapi korbannya mungkin ya Rafinha yang jelas-jelas akan dilepas. Kalau Rafael Silva kayaknya nggak mungkin deh, gacor sih di Barito. Nah, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami hentikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.